Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Motivasi Belajar Siswa. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Musyafira Mansur dengan NPM 2040604006 dan teman saya, Devi Suri Rahayu dengan NPM 2040604020. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian motivasi, 2. Fungsi motivasi dalam belajar, 3. Macam-macam motivasi, 4. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, pengertian motivasi. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin, yaitu monver, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai adanya intensitas, ketekunan, dan arah dari individu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hamzah B. Uno, motivasi adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, Winkel menyebutkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sardiman menjelaskan motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh objek belajar itu dapat dicapai. 2. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi belajar dianggap penting di dalam proses belajar dan pembelajaran, dilihat dari segi fungsi dan nilainya atau manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mendorong timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku siswa. Menurut Sardiman 2001, mengemukakan 3 fungsi motivasi, yaitu 1. Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul suatu perbuatan. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya, motivasi mengarahkan perubahan untuk mencapai yang diinginkan. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Artinya, menggerakkan tingkah laku seseorang. Selain itu, motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 3. Macam-macam motivasi. Terdapat 2 macam motivasi belajar, yaitu pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tanpa harus dirangsang dari luar karena dalam seseorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik, maka secara sadar akan melakukan kegiatan dalam belajar.
dan selalu ingin maju sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Hal ini dilatar belakangi kegiatan positif, bahwa yang akan dipelajari akan berguna di masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Motivasi dikatakan ekstrinsik bila peserta didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. 4. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah. Cara-cara menumbuhkan motivasi belajar menurut Sardiman A.M. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, antara lain: yang pertama, memberi angka. Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya kan? Yakni berupa angka yang diberikan oleh guru. Siswa yang mendapat angkanya baik akan mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan angka kurang mungkin menimbulkan frustasi atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik. Dengan pemberian angka-angka yang baik untuk siswa, bisa menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk siswa yang bersangkutan. Yang kedua, hadiah. Cara ini dapat dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu. Misalnya pemberian hadiah kepada siswa yang mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik. Hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu demikian, karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut, sehingga hadiah tidak selalu bisa menimbulkan motivasi. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajarnya siswa. Hanya saja persaingan individual akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik, seperti rusaknya hubungan persahabatan, perkelahian, pertentangan, dan persaingan antara kelompok belajar. Yang keempat, ego involvement. Sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting, karena menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik betapa pentingnya tugas-tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga mereka bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. Mereka akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya, karena penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. Kelima, memberi ulangan. Peserta didik akan menjadi giat belajar apabila mengetahui akan ada ulangan. Maka dari itu, memberi ulangan adalah salah satu upaya sarana memotivasi siswa dalam belajar. Akan tetapi yang harus diingatin adalah guru jangan terlalu sering memberikan ulangan, karena dapat membuat siswa bosan, karena terlalu sering dan bersifat rutinitas. Guru juga harus terbuka. Maksud dari itu, jika akan diadakan ulangan, harus diberitahu kepada siswanya. Yang keenam, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apabila jika mengalami kemajuan ataupun peningkatan, akan mendorong siswa untuk terus belajar dan lebih giat lagi. Semakin mengetahui bahwa hasil belajar selalu mengalami kemajuan, maka akan ada nada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya selalu meningkat. Yang ketujuh, pujian. Pemberian pujian kepada murid atas hal-hal yang telah dilakukan dengan berhasil, besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Dengan pemberian pujian akan menimbulkan rasa senang dan puas. Yang ke-8, hukuman. Salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan cara memberikan hukuman. Hukuman yang negatif apabila diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. Yang ke-9, hasrat untuk belajar. Adanya hasrat untuk belajar
berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak tersebut memang terdapat motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik. Yang ke-10, minat. Motivasi erat hubungannya dengan minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan. Begitu juga dengan minat, sehingga tepatlah kalau minat merupakan adalah motivasi yang pokok. Ke-11, tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima dengan baik oleh siswa merupakan alat motivasi yang sangat penting. Oleh sebab itu, dengan memahami tujuan yang harus dicapai, dirasa sangat berguna dan menguntungkan bagi siswa, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. Sementara itu, menurut Nasution, mengemukakan beberapa petunjuk singkat dalam rangka upaya guru membangkitkan motivasi belajar siswa di sekolah, antara lain: yang pertama, usahakan agar tujuan pelajaran jelas dan menarik. Motif mempunyai tujuan, makin jelas tujuan, makin kuat motivasi. Yang kedua, guru sendiri harus antusias mengenai pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan, senyuman yang mengembirakan suasana. Yang keempat, usahakan agar anak-anak turut serta dalam pelajaran. Anak-anak ingin aktif. Yang kelima, hubungkan pelajaran dengan kebutuhan anak. Yang keenam, pujian dan hadiah lebih berhasil dari hukuman dan celaan. Sebaiknya biarlah hasil baik dalam pekerjaan merupakan hadiah bagi anak. Yang ketujuh, pekerjaan dan tugas harus sesuai dengan kemantangan dan kesanggupan anak. Kedelapan, mengetahui hasil baik menggiatkan usaha murid. Yang kesembilan, hasil buruk apabila kalau terjadi berulang-ulang akan mematahkan semangat. Yang ke-10, hargailah pekerjaan murid. Yang terakhir, ke-11, berilah kritik dengan senyuman. Janganlah anak mendapatkan kesan bahwa guru marah kepadanya, tetapi hanya kecewa atas hasil pekerjaannya dan perbuatannya. Kesimpulannya, motivasi memegang peranan penting dalam proses belajar. Motivasi belajar adalah dorongan atau hasrat kemauan untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan. Anak didik akan merasa dirinya berharga untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan adanya motivasi, siswa dapat menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.